Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan mengenai analisis dampak lalu lintas akibat adanya Transmart Carrefour Bahu Mall. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Irfan Herla Akbar dengan NIM 123210019 dan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Elsa Davina dengan NIM 123210009. Perkenalkan, nama saya Jessica Febrianti Saragi dengan NIM akhir 123210005. Perkenalkan, nama saya Alifia Angeljalan Safira dengan NIM akhir 10. Perkenalkan, nama saya Oktian Dalaia dengan NIM 123210024. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ya, mengenai latar belakang. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari laporan kami. Pendirian Transmart Carrefour Bahu Mall di Manado memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Kehadiran pusat perbelanjaan ini menciptakan pusat keramaian baru yang menarik bagi banyak pengunjung dari berbagai kalangan, baik dari dalam maupun luar kota. Selain menjadi magnet ekonomi, pusat perbelanjaan modern ini juga meningkatkan daya tarik kawasan sekitarnya sebagai destinasi belanja dan hiburan. Namun, peningkatan aktivitas tersebut juga menambah volume lalu lintas di kawasan sekitar, terutama di jalur utama yang menjadi akses masuk dan keluarnya mal. Akibatnya, terjadi tarikan lalu lintas yang signifikan, menyebabkan kepadatan dan gangguan mobilitas di area tersebut, terutama pada jam sibuk dan akhir pekan. Kemacetan di sekitar kawasan mal dipicu oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah pergerakan kendaraan pribadi yang keluar masuk kawasan mal pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari, serta saat akhir pekan atau libur panjang. Lonjakan kendaraan seringkali memadati akses jalan utama. Kapasitas jalan yang tidak memadai untuk menampung peningkatan jumlah kendaraan menyebabkan kepadatan arus yang sulit dihindari. Selain itu, perilaku pengendara yang tidak disiplin turut memperparah kondisi lalu lintas. Misalnya, banyak pengendara yang memarkirkan kendaraannya secara sembarangan, berhenti di bahu jalan, atau bahkan melanggar rambu lalu lintas demi kenyamanan pribadi. Faktor lain yang berkontribusi terhadap kemacetan adalah perilaku angkutan umum. Banyak supir angkutan umum berhenti sembarangan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di dekat mal. Hal ini terjadi karena ketiadaan fasilitas pendukung seperti halte atau tempat pemberhentian resmi di sekitar kawasan tersebut. Kebiasaan ini tidak hanya menciptakan hambatan bagi kendaraan lain, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya pengawasan dari pihak berwenang terhadap perilaku pengemudi angkutan umum maupun penggunaan kendaraan pribadi yang tidak mematuhi aturan. Dampak dari kemacetan ini sangat dirasakan oleh berbagai pihak, baik pengguna jalan, masyarakat sekitar, maupun pengunjung mal itu sendiri. Kemacetan yang berkepanjangan mengakibatkan penurunan efisiensi waktu, di mana masyarakat harus menghabiskan lebih banyak waktu di jalan. Selain itu, kemacetan juga berdampak pada peningkatan polusi udara akibat penumpukan kendaraan yang berhenti lama, serta polusi suara yang mengganggu kenyamanan lingkungan sekitarnya. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat dan efektivitas mobilitas perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pengelola Transmart, Carrefour Bahu Mall, dan masyarakat untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Solusi tersebut dapat mencakup rekayasa arus lalu lintas untuk mengatur jalur keluar masuk kendaraan, pembangunan fasilitas pendukung seperti tempat parkir terpusat atau halte angkutan umum, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya langkah-langkah yang tepat dan kolaboratif, diharapkan kemacetan di sekitar kawasan mal dapat diminimalisir, sehingga tercipta lingkungan yang lebih tertib, nyaman, dan efisien bagi semua pihak. Selanjutnya, ruang lingkup. Dalam analisis ini terdapat batasan dalam pembahasan yang dilakukan untuk membatasi ruang lingkup agar penelitian lebih terarah, yaitu yang pertama, wilayah yang diteliti adalah ruas jalan Walter Monginsidi 4 lajur 2 arah atau 4/2D dan area parkir Transmart Carrefour Bahu Mall yang meliputi basement dan sekitarnya.
Yang kedua, pengamatan dilakukan hanya pada kendaraan sesuai standar manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI tahun 1997. Kajian analisis sesuai dengan Permen Hub nomor 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang meliputi volume dan kecepatan rata-rata. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian dilakukan pada ruas jalan Walter Monong-Sidi dengan kondisi jalan terdiri dari dua jalur terbagi di mana tiap jalur terdiri dari dua jalur. Penelitian dilakukan selama 6 hari dengan melakukan survei selama 13 jam per harinya. Adapun hasil survei eh, yang didapat adalah data jumlah kendaraan yang kemudian dianalisis menggunakan perhitungan berdasarkan manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI tahun 1997. Sehingga dari analisis ini dapat diketahui apakah kinerja ruas jalan Walter Mo- Monong-Sidi masih memenuhi kapasitas yang diharapkan ataupun tidak. Lalu selanjutnya ada hasil analisis kapasitas kapasitas dari jalan tersebut. Hasil hasil kapasitas jalan itu diperoleh dari kapasitas dasar dikali faktor penyesuaian lebar jalan, dikali faktor penyesuaian pemisah arah, dikali faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan, dikali dengan faktor penyesuaian ukuran kota. Maka didapatkan hasil sebesar 2494,8 SMP per jam. Kemudian, untuk mencari derajat kejenuhan, maka dihitung berdasarkan rasio volume per kapasitas. Lalu didapatkan hasil dari masing-masing arah jalan. Yang pertama, arah pasar 45 sama dengan FC ratio-nya adalah 0,79549. Yang kedua, arah Malalayang. FC ratio-nya adalah 0,73268. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan pada rasio volume terhadap kapasitas jalan atau V per C rasio di ruas jalan arah pasar 45. Sebelum pembangunan V per C rasio tercatat sebesar 0,7324 yang menunjukkan tingkat pelayanan C prakonstruksi. Namun setelah mal beroperasi, V per C rasio meningkat menjadi 0,7954 yang tergolong dalam tingkat pelayanan D atau pasca konstruksi. Hal ini menandakan bahwa jalan tersebut mengalami penurunan kinerja dan mulai mendeteksi kondisi jenuh. Sementara itu, untuk ruas jalan arah Malalayang, meskipun V per C rasio juga mengalami peningkatan dari 0,6825 menjadi 0,7326, jalan tersebut masih berada pada tingkat pelayanan C prakonstruksi. Dari segi parkir, kapasitas parkir di Transmart Carrefour Bahu Mall mencakup 103 petak untuk kendaraan ringan dan 96 petak untuk kendaraan bermotor, dengan total 199 petak. Menurut pedoman teknis pelayanan fasilitas parkir, untuk pusat perbelanjaan dengan luas sekitar 5.000 meter kuadrat seharusnya disediakan minimal 225 satuan ruang parkir atau SRP. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa tingkat penggunaan parkir masih rendah dengan angka maksimum 45% untuk sepeda motor dan 39% untuk kendaraan ringan. Hal ini disebabkan oleh belum semua toko di dalam mall beroperasi secara penuh. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa meskipun kapasitas parkir saat ini masih dapat menampung pengunjung, diperlukan tindakan untuk mengatasi potensi kemacetan yang dapat terjadi di masa depan. Rekomendasi penanganan. Mengatur luas jalan dengan cara menyediakan fasilitas seperti tempat pemberhentian atau laybacks, angkutan umum sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas serta tidak menurunkan kapasitas jalan itu sendiri. Yang kedua, ada menyediakan fasilitas bagi penyeberangan jalan berupa jembatan penyeberangan. Yang ketiga, membuat pengaturan lalu lintas untuk kendaraan yang masuk ataupun yang keluar
dari Transmart Carrefour Bahu Mall dengan memberikan seorang petugas untuk membantu para pengunjung masuk keluar ke mall dan meninggalkan mall dengan aman tanpa mengganggu arus lalu lintas. Selanjutnya yaitu kesimpulannya, keberadaan Transmart Carrefour Bahu Mall memberikan dampak yang cukup besar untuk kinerja lalu lintas di sekitarnya, terutama pada ruas Jalan Pasar 45. Meskipun kapasitas parkir masih memadai, perlu adanya perhatian lebih untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas di masa mendatang. Dengan melakukan penanganan yang tepat, diharapkan dampak negatif terhadap lalu lintas dapat diminimalkan, sehingga pengunjung dapat menikmati fasilitas yang disediakan dengan nyaman. Baik, segitu saja yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Jika ada yang ingin bertanya, dapat dituliskan pada kolom komentar. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.